Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umud dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin shalawatullah ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita pujikan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmatnya kita dapat bertemu di video kali ini dengan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Kedua kalinya salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kehadirat kita, kejunjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Di sini perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Noah Frozal Muaimin dari kelas HKID. Akan membawakan video mengenai penjelasan fikih ibadah sekaligus menunjukkan buku catatan yang telah ditugaskan untuk matkul ilmu fikih sebagai salah satu tugas akhirnya. Marilah tanpa berlama-lama kita simak bagian-bagian dalam video. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bagian pertama pada video ini saya akan menjelaskan apa saja yang saya tulis setelah beberapa bulan diberikan tugas untuk menulis materi yang telah di-share di grup WA. Bagian pertama ada nama saya, tertulis jelas ya di situ nama saya. Bagian pertama adalah syariah, fikih dan hukum Islam. Lingkupan fikih, bagian ibadah, bagian muamalah, bagian pengamalan dan lainnya. Bagian yang selanjutnya adalah fikih ibadah. Lihat begitu sebelumnya. Muamalah, siyasah, bagian yang paling banyak saya tulis adalah fikih munakahat di sini karena penjelasannya juga termasuk banyak sehingga memakan bagian buku yang banyak juga. Fikih jinayah dilanjutkan oleh fikih jinayah. Mazhab. Di sini beberapa macam-macam yang ada. Bagian mazhab yaitu yang pertama mazhab Hanafi dan Maliki. Yang kedua mazhab Syafi'i dan Hambali. Mohon maaf untuk bukunya tidak cukup sehingga saya melanjutkan folio. Ini bagian terakhir yaitu mazhab-mazhab lainnya yaitu Ja'fari dan Zaidi serta sejarah serta karakteristik. Oke, menyambung materi yang kedua dalam video ini yaitu materi tentang fikih ibadah. Apakah fikih ibadah itu dalam pengertiannya fikih ibadah dibagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama yaitu menurut ulama tauhid yaitu pengertiannya adalah kegiatan mengesahkan atau mentasbihkan Allah dan serta menundukkan diri kepadanya. Yang kedua adalah ulama akhlak yaitu kegiatan batiniah dalam rangka menyembah kepada Allah. Dan yang ketiga adalah ulama tasawuf yaitu kegiatan melawan hawa nafsu untuk beribadah kepada Allah. Cangkupan ibadah ini pembagiannya dibagi menjadi 2 yaitu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang kaitannya hubungannya dengan Allah semata tanpa ada embel-embel kepada makhluknya. Ibadah mahdoh juga dibagi menjadi 2 yaitu ibadah mahdoh yang dibatasi dan juga yang tidak dibatasi. Seperti contohnya ibadah mahdoh yang dibatasi yaitu sholat, zakat, puasa, serta haji. Dapat disimpulkan haji tidak dibatasi ya. Maksudnya dalam sholat jika itu dibatasi batasan dalam jumlahnya, waktunya dan lain-lain. Dalam zakat pun juga demikian yaitu takarannya bagaimanapun. Dan puasa, kadang ada puasa yang disunahkan, diwajibkan, serta yang diharamkan. Sementara ibadah mahdoh yang tidak ada batasannya adalah seperti zikir. Zikir dapat berupa kalimat tahlil, istighfar, wirid ataupun dan lain-lainnya. Sementara itu masih terdapat ibadah yaitu ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh kaitannya adalah dengan hubungan
antara sesama makhluk hidup, seperti menafkahi keluarga ataupun gotong royong. Di sisi lain, dalam pengertiannya dapat diartikan bahwa ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang hubungannya dengan makhluk, tidak dengan Allah, tapi di sisi lain langsung menuju kepada Allah. Prinsip-prinsip dalam ibadah, yaitu prinsip-prinsipnya adalah mudah serta harus diniati. Yang harus diniati adalah dalam firman Allah surat Al-Fatihah ayat 1-5. Di situ dijelaskan bahwa seorang yang harus beribadah dapat disimbolkan dengan kalimat Al-Fatihah ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini dijelaskan juga dapat diartikan bahwa seorang yang mengawalkan sesuatu dengan bismillah juga disebut dengan ibadah. Dalam tanda kutip, kegiatan itu baik. Ya, dapat dikatakan semua kegiatan dengan bismillah harusnya dalam kegiatan baik. Jangan sampai kegiatan jahat kita awali dengan bismillah, tapi suatu permulaan bagi kita untuk mengucap bismillah itu sangat baik kaitannya. Mungkin cukup itu dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, mengingat saya juga masih belajar di sini. Saya dalam melaksanakan tugas ada kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.